mengumpulkan barang-barang bukti ini kan. Karena kapal-kapal yang sudah dijarah dan dibajak oleh Israel ini nggak akan kembali lagi. Jangankan kapal-kapalnya, barang-barang personal milik para sandra, para aktivis diculik itu nggak dibalikin lagi gitu loh. Nah maka dari awal memang tugas dua kapal ini adalah mengumpulkan barang bukti, dokumen-dokumen penting selama perjalanan untuk kemudian kita kita kumpulkan, nanti akan kita gunakan dalam pengadilan internasional menuntut Israel terkait peristiwa pembajakan ini. Nah jadi semua kapal-kapal 42 kapal itu dibajak kecuali 2 kapal ini, dan seluruh penumpangnya atau para aktivis diculik dan dibawa ke penjara-penjara Israel. Nah, kecuali penumpang dari 2 kapal observer ini. Iya. Kabar terbarunya bagaimana, Mas Husein? Dari yang disandra? Yang diculik ini sebagian sudah dibebaskan, namun banyak juga yang belum dibebaskan. Yang pasti selama di penjara mereka mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Kemudian kaum muslimah itu dipaksa melepaskan hijabnya, ada yang bahkan dirobek hijabnya. Dan kita juga melihat berita Greta Thunberg, anak kecil tuh loh, anak belia, ya dipaksa untuk mencium bendera Israel, dililit tubuhnya dengan bendera Israel, kemudian disuruh merangkak dan ya berbagai macam lah. Ada juga yang dipukuli. Jadi intinya mereka sedang menunjukkan jati diri mereka, Zionis Israel itu. Setelah mereka membajak kapal-kapal sipil, tidak puas dengan membajak, mereka menyiksa para aktivis yang datang secara legal untuk membawa bantuan ke Gaza. Mas Husein, kan ini kapal-kapal Global Sumut Flotilla ini kan sudah kembali lagi kan yang 42 ini nih Mas. Nah kemudian termasuk Mas Husein ini. Nah nantinya rencananya akan gimana Mas? Akan maju lagi untuk misi kemanusiaan lagi atau seperti apa Mas? Kapal-kapal yang dibajak nggak dibalikin lagi. Oh nggak dibalikin lagi mereka. Yang 2 ini aja ya? Yang 2 ini aja yang terselamatkan ya. Dan yang 2 ini pun kapalnya lanjut lagi ke Gaza, ikut gelombang kedua. Ada namanya gelombang 1000 Madeline. Nah itu kapal-kapal observer yang sudah selamat itu kita kirim lagi dalam misi itu. Berarti Mas Husein melihatnya gimana, Israel ini udah mulai merambah ke relawan yang membawa barang-barang bantuan ya berarti? Dengan awalnya kan serangan-serangan militer, serangan langsung, sekarang malah relawannya juga diserang. Bagaimana Mas Husein? Iya memang ini bukan pertama kali ya. Sebelumnya juga kan ada kapal Masjid Marmara tahun 2010, kapal yang bergerak dari Turki membawa barang bantuan, membawa aktivis kemanusiaan. Ini tidak hanya ditangkap, dibunuhi di dalam kapal tuh waktu itu. Para aktivis kemanusiaan itu. Kemudian ada lagi kapal Handala, kapal Medellin, kapal-kapal yang datang. Ya, jadi intinya memang bagi Israel siapapun yang berusaha menghentikan penjajahan, berusaha memecah blokade, yaitu dianggap musuh, dianggap teroris. Itulah cara mereka melabilisasi untuk kemudian menjustifikasi serangan-serangan mereka kepada para aktivis ini. Dan itu bukan hal baru ya, itu memang sudah lama mereka. Jangankan para aktivis lah, anak kecil, anak bayi juga dibunuhin oleh Israel mah. Di rumah-rumah mereka lagi tidur. Nggak puas mereka membunuh anak bayi lagi tidur, mereka buat anak-anak bayi itu kelaparan sehingga tidak bisa tertidur, tapi ya memejamkan mata dalam kondisi mati kelaparan. Itulah mentalitas Israel itu. Iya, Mas Husein, kan komunikasi dengan aktivis-aktivis lainnya dari sejumlah negara ini masih terjalin ya Mas ya? Masih. Nah kemudian nanti langkah ke depan akan seperti apa Mas setelah kita akan kirim lagi kapal-kapal selanjutnya. Kalau kali ini kita dianggap gagal, ya nggak ada istilah gagal sebetulnya, ini hanya keberhasilan yang tertunda. Kita akan kirim terus. Kita akan berhenti sampai benar-benar Palestina merdeka dan blokade ini bisa didobrak. Insya Allah. Mas Husein sebagai relawan gimana caranya menjaga nyali untuk berangkat ke medan perang seperti ini? Karena tadi juga belum sampai udah dibajak, atau di kejadian tahun 2010 itu ada yang dibunuhin langsung di kapalnya, itu gimana Mas Husein? Ini nggak perlu nyali sebetulnya, ini hanya perlu rasa sense of humanity aja. Ya, kita ini orang-orang yang marah, kita ini orang-orang yang kecewa dengan pemerintah kita yang tidak bisa berbuat apa-apa. 2 juta warga Gaza di genosida selama 2 tahun terakhir,
dan dilakukan secara live streaming, secara langsung. Kita hanya bisa menangis, diizinkan menangis dari balik layar kaca, dari balik layar gadget-gadget kita. Kita hanya diizinkan untuk berteriak dari jauh. Ya kita nggak bisa terus-terusan diperlakukan seperti ini. Maka rasa kemanusiaan kami menggerakkan kami untuk melakukan gerakan ini, gerakan Global Sumswatila, gerakan menembus blokade Gaza. Dan sekali lagi kita nggak butuh nyali, kita hanya perlu sense of humanity ini, rasa kemanusiaan ini, dan itulah yang menggerakkan kita. Dan kami selalu sepakat sejak awal ini memang mesti beresiko. Namun kita juga sepakat bahwa apapun hal buruk apapun yang akan terjadi dengan kita di perjalanan nanti, itu tidak mungkin lebih buruk dari yang dihadapi oleh warga Gaza selama 2 tahun terakhir. Iya. Kita doakan yang terbaik ya, Mas Husein. Terima kasih banyak atas waktunya, Mas Husein. Semoga teman-teman aktivis bisa menembus ke jalur Gaza ini, Pak, untuk memberikan misi kemanusiaan khususnya bagi para rakyat Palestina yang saat ini kelaparan dan segala macam. Terima kasih Mas Husein. Sehat selalu Mas Husein. Ya, sama-sama. Iya, teman-teman semuanya. Selamat pagi. Demikian pendengar dan pemirsa Trijaya, aktivis bela Palestina Muhammad Husein yang kemarin sempat rame. Mas Husein selamat lah ya dari pembajakan. Iya, nah kemarin itu sebelum kita wawancara ini, beliau ini di media sosial rame kan ngomong bahwa ini perairan internasional, ini bukan wilayahnya, tapi kapal kami disergap, kapal kami serang gitu-gitu kan. Dan yang nggak saya habis pikir adalah itu kan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Gaza. Iya. Dan dibajak dan nggak dikembalikan sampai sekapal-kapalnya oleh Israel. Saya kira ini tuh penumpangnya dibawa, kapalnya dibalikin gitu. Ini sama kapal-kapalnya dibawa dan katanya Israel tuh ngeklaim bahwa kapal itu nggak ada isinya bantuan katanya. Ini ada saksi hidupnya ya. Makanya untungnya 2 kapal yang selamat itu termasuk Mas Husein di dalamnya. Dan yang pasti tadi tuh nyalinya itu bukan nyali, lebih ke sense of humanity-nya. Kita sesama. Ya kalau bahasa kita nih nyalinya, karena orang yang berani berangkat ke sana itu kan nggak kaleng-kaleng kan. Mulai mentalnya, mulai keuangannya, mulai keluarganya bagaimana, kan harus mereka kuatkan sebelum ke sana kan. Jangan sampai ke sana terus pas di sana nangis kan. Ketika disandera atau segala macam lah ya. Ya pasti nangis sih Ca kalau ditangkap, apalagi kemarin juga Sandra katanya kan tidak diberi makan yang layak, minum yang layak, bahkan yang muslim berhijab, wanita ini hijabnya dirobek, dibuka. Anak kecil diseret ya kan, si Greta itu saya sampai. Greta tuh umur berapa ya itu ya? Masih kecil ya? Masih belasan tahun termasuk aktivis yang belasan tahun karena influencer kan. Dan karena